Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi pada video pembelajaran bimbingan konseling kelas 8 semester 2 MTS Unggulan Al-Jadid Waru. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang kesulitan dalam belajar. Kita akan bahas tentang pengertian, faktor penyebab, dan cara mengatasinya. Hamalik menyatakan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut tidak bisa diabaikan oleh seorang pendidik karena dapat menjadi penghambat tujuan pembelajaran. Kesulitan belajar tidak hanya disebabkan oleh faktor intelijensi yang rendah, akan tetapi bisa disebabkan oleh faktor-faktor non-intelijensi. Oleh karena itu, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Wood menyatakan kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan tersebut diakibatkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun luar diri peserta didik. Jenis-jenis kesulitan dalam belajar. Yang pertama adalah kesulitan belajar akademis, meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. 2. Gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. 3. Gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. 4. Gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Berikut faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama adalah faktor intelektual, yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas. 2. Faktor fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi, dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. 3. Faktor sosial, seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. 4. Faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Berikut cara mengatasinya. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Jangan kalian duduk bagian belakang. Saya yakin ketika kalian mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan, akan tidak terdengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dan apa yang ditulis oleh Bapak Ibu Guru akan terlihat seperti pudar. Kalian tidak akan bisa melihat dengan jelas. Maka dari itu, lebih baik duduk di depan. Jika penglihatan kalian masih kurang jelas, pakailah kacamata. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. 3. Program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. 4. Bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Misalnya, karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. 5.
suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan mengembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran bimbingan konseling kelas 8. Semoga video singkat tadi dapat membantu kalian dalam belajar dari rumah. Bagus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.